Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita segala kemudahan yang kita rasakan di dalam kehidupan ini, dan atas nikmat hidayah dan taufik yang senantiasa bersemai di dalam hati-hati kita. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa cahaya hidayah kepada umat ini. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan kita, kajian kita, ta'lim kita, yang dimana kita telah sampai kepada hadis selanjutnya di dalam bab as-sabar, yaitu bab tentang kesabaran di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu taman orang-orang yang saleh. Kita telah sampai kepada hadis yang ke-41. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, an Abi Abdillah Khabbab ibn al-Arad, dari sahabat yang mulia Abu Abdillah Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilli Al-Ka'bah. Suatu ketika kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang keluhan kami. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilli Al-Ka'bah. Dalam keadaan beliau sedang bersandar di salah satu di antara sisi Ka'bah. Faqulna, kemudian kami berkata kepada Rasulullah, ala tastansiru lana, wahai Rasulullah, tidakkah engkau ingin memohonkan pertolongan kepada kami? Ala tad'u lana, tidakkah engkau ingin berdoa untuk kami? Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, qad kana man qablakum, sungguh ada orang-orang sebelum kalian, yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Di antara mereka ada seorang lelaki yang dimana ia dimasukkan ke dalam sebuah lubang, lalu kemudian ia ditanam di lubang tersebut. Ya, ia diletakkan ke dalam lubang tersebut. Summa yu'ta bil minsyar, kemudian didatangkan sebuah alat gergaji yang besar. Fayudha ala ra'sihi, kemudian gergaji itu diletakkan di atas kepalanya. Fayuj'alu nisfain, kemudian lelaki itu dipotong, digergaji dari arah kepalanya sampai akhirnya tubuhnya terbagi menjadi dua. Wa yumshatu bi amsyatil hadidi, di antara mereka juga ada yang disiksa dengan cara
diletakkan ya sisir ya, tapi ukurannya besar ya, tapi berbentuk sisir ya, yang memiliki ujung-ujung yang tajam. Dan alat ini terbuat dari besi. Kemudian alat tersebut diletakkan di atas atau di bagian punggungnya, maduna lahmihi wa azmihi. Kemudian alat itu ditarik sampai akhirnya dagingnya terlepas dari tulangnya. Ma yasudduhu dzalika an dinihi. Siksaan yang mereka rasakan itu tidak membuat mereka gentar dan mundur dari mempertahankan keyakinan mereka, agama mereka. Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, la yutimmannallahu hadzal amr. Sungguh-sungguh Allah akan menyempurnakan agama ini, urusan ini, yaitu al-Islam. Akan Allah sempurnakan, akan Allah menangkan. Hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut. Sampai-sampai saking ya dimenangkannya Islam dan menyebarnya Islam dan disempurnakannya agama Islam. Hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut. Sampai seseorang mengadakan perjalanan bersafar dari kota San'a, yaitu di Yaman. Dari kota San'a menuju kepada kota Hadramaut. La yakhafu illallah. Tidak ada yang dia khawatirkan. Ya, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan barang-barangnya di dalam rumah, dan dia bepergian seorang diri ya, dari kota San'a menuju kepada kota Hadramaut di zaman tersebut, dengan kesulitan yang luar biasa yang dirasakan oleh seseorang yang mengadakan perjalanan ya, karena kendaraan yang masih sangat terbatas, kemampuan kendaraan yang masih sangat terbatas, perbekalan yang sangat terbatas, cuaca yang mungkin ya, tidak menentu. Tetapi dikarenakan Islam telah menyebar ke seluruh penjuru negeri pada saat itu ya, hingga membuat orang tersebut mengadakan perjalanan jauh, tidak ada yang ia khawatirkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa dhi'ba ala ghanamihi. Dan juga yang ia khawatirkan adalah seekor serigala yang bisa menerkam habis hewan ternaknya. Hanya itu yang ia takutkan. Adapun hal-hal yang lain ya, ada kekhawatiran pencuri yang masuk ke dalam rumahnya mencuri barang-barangnya ya, ataupun di jalan ia dicegat oleh qutta'ut tariq ya. Di zaman itu ada yang dinamakan dengan istilah qutta'ut tariq. Kalau di zaman kita ini begal ya, yang suka tiba-tiba menghadang perjalanan para musafirin lalu kemudian mengambil harta-harta mereka dan membunuh bahkan para musafirin tersebut ya. Walakinnakum tasta'jilun, kata Rasulullah, akan tetapi kalian adalah kaum yang suka tasta'jil ya, tergesa-gesa, suka tergesa-gesa. Hadirin rahimakumullah, pelajaran penting yang kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah tentu tentang kesabaran ya. Rasulullah mengatakan ya, bahwa dulu ya, di zaman dulu ada orang-orang yang dengan kesabaran mereka, atas keyakinan mereka, atas keimanan mereka, sampai mereka disiksa dengan siksaan seperti ini ya, ditanam lalu kemudian dipotong ya, dibelah dua, dan orang tersebut tidak gentar dari keyakinannya ya. Ada seseorang yang
Ya, disisir dengan sisir yang terbuat dari besi yang tajam. Tapi ia tidak gentar dari keyakinannya, dari agamanya. Nabi Zakaria alaihissalam, ya, ketika beliau dimusuhi oleh kaumnya, ya, dan dakwahnya ditolak, beliau lari menyelamatkan dirinya, ya, karena telah akan dibunuh. Beliau lari dan bersembunyi masuk ke dalam sebuah lubang pohon, ya, dan beliau mengira bahwa kaumnya tidak mengetahui itu, ya, tetapi ternyata kaumnya mengetahui hal tersebut. Sampai akhirnya, ya, pohon itu bersama dengan Nabi Zakaria di dalamnya itu digergaji, ya, dari atas sampai akhirnya terbelah dua, dan Nabi Zakaria alaihissalam pun, ya, meninggal dunia, wafat syahid. Hadirin rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat ini merupakan sahabat dari golongan hamba sahaya, budak, seperti Bilal bin Rabah. Beliau memiliki seorang majikan perempuan yang bernama Ummu Anmar. Ummu Anmar. Majikannya wanita ini adalah seorang wanita musyrikah, seorang wanita musyrik. Ketika ia mengetahui bahwa budaknya ini, yaitu Khabbab, masuk ke dalam Islam dan menjawab panggilan dakwah Rasulullah, ya, ia pun menyiksa Khabbab dengan cara, ya, ia memanaskan, ya, sebuah rantai besi, lalu kemudian diikatkan di leher dan telinga dan tangan Khabbab, ya, di leher dan tangannya. Kemudian ia diseret dengan rantai tersebut, ya, hingga ia merasakan kesakitan yang luar biasa. Salah satu di antara cara Ummu Anmar menyiksa Khabbab juga adalah dengan cara ia memanaskan sebuah besi, ya, sampai besi itu telah panas, kemudian akhirnya besi itu diletakkan di atas punggungnya Khabbab, ya, sampai ia merasakan kesakitan yang luar biasa. Dan sahabat-sahabat yang lainnya. Olehnya, ketika Khabbab melewati Ka'bah, ia melihat Rasulullah SAW sedang duduk di salah satu di antara sisi Ka'bah. Maka timbullah inisiatif meminta kepada Rasulullah sebuah permintaan. Ia datang kepada Rasulullah mengatakan, "Wahai Rasulullah, ala tastansir lana?" Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menginginkan, ya, tidakkah engkau mau meminta kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada kami semua, kepada kita semua yang dalam keadaan tersiksa, yang dalam keadaan diazab oleh orang-orang musyrikin. Ala tad'u lana? Tidakkah wahai Rasulullah engkau ingin berdoa kepada Allah agar kiranya Allah, ya, menurunkan pertolongannya kepada kami? Maka Rasulullah ketika beliau mendengarkan perkataan tersebut, di dalam riwayat yang lain disebutkan wajah Rasulullah kemudian berubah menjadi merah, menunjukkan tentang kemarahan beliau, menunjukkan tentang kemarahan beliau. Lalu kemudian Rasulullah pun menyebutkan tentang sebuah kasus yang pernah terjadi, peristiwa yang pernah terjadi, agar kiranya para sahabat mengambil pelajaran dari kisah tersebut, yaitu kisah orang-orang yang telah disiksa atas dasar keyakinan mereka, dan mereka mempertahankan keyakinan tersebut, Islam tersebut, penyerahan diri kepada Allah secara sempurna. Mereka mempertahankan itu dengan sekuat tenaga, bahkan sampai dengan nyawa taruhannya, dengan nyawa pun mereka tidak akan bergeser sedikit pun, ya, dari keimanan mereka. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, walakinnakum qaumun tasta'jilun, tetapi kalian adalah kaum yang senang untuk, ya, tasta'jil, ya, bercepat-cepat, senang untuk melihat hasil secara cepat. Para ulama mengatakan, mengapa Rasulullah marah? Ya, padahal
di antara syariat Allah, di antara hal yang diperbolehkan dalam Islam adalah ketika seseorang mengalami kesulitan adalah ia diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, meminta jalan keluar dari kesulitan itu. Maka para ulama mengatakan Rasulullah marah bukan karena permintaan sahabat meminta pertolongan, dikarenakan Rasulullah sudah sangat sering meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak pernah luput di dalam meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah ingin mengajarkan tentang kesabaran kepada para sahabat, bahwa dalam perjuangan Islam bukanlah hasil kemenangan yang menjadi tujuan utama, tetapi yang menjadi tujuan utama adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mencapai keridhaan Allah adalah seorang hamba membutuhkan kesabaran, meskipun ia tidak melihat hasil dari kesabaran tersebut ketika ia masih hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dikejar, ketika perjalanan hijrah, beliau menjadi orang yang paling terakhir keluar dari Mekah bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika beliau bersembunyi di sebuah gua, beliau keluar dari Mekah, orang-orang pemimpin kafir Quraisy mengumpulkan orang-orang Quraisy dan memberikan kepada mereka maklumat, pengumuman, barang siapa yang bisa mendapatkan Muhammad, barang siapa yang bisa mengembalikan Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, maka baginya hadiah yang luar biasa nilainya. Maka orang-orang pun berbondong-bondong keluar dan berpencar mencari Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar, kecuali seseorang yang pada saat itu masih dalam keadaan kafir, belum beriman. Beliau bernama Suraqah ibn Malik. Ia keluar dan menuju kepada sebuah jalan yang tidak dilalui oleh orang-orang yang lain yang sedang mencari Rasulullah. Karena beliau memiliki pengalaman yang luar biasa di dalam mengadakan perjalanan, sehingga beliau tahu, atas dasar pengalaman tersebut, beliau tahu kira-kira kemana Rasulullah berjalan. Maka ia pun melewati sebuah tempat, dan benar, ternyata jalan tersebut adalah jalan yang dilalui oleh Rasulullah. Maka ketika Rasulullah telah terlihat oleh Suraqah ini, dari tempat yang lumayan jauh, tetapi ia sudah sanggup melihat Rasulullah, ia pun maju bersama dengan kudanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kaki kudanya ke dalam tanah. Kemudian ia berhasil melepaskan kudanya dari tanah tersebut. Kemudian ia melaju lagi ke depan, kemudian Allah tenggelamkan lagi. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW dari kejauhan menyampaikan kepada Suraqah bin Malik, wahai Suraqah, maukah engkau membiarkan kami pergi, lalu kemudian dengan balasan nantinya engkau akan mengenakan mahkota dari Raja Persia, sebuah negara yang sangat besar pada saat itu. Kalau sekarang Iran, kalau di zaman Rasulullah Persia. Maka kata Suraqah, baik. Akhirnya beliau mundur, dan pada akhirnya Suraqah bin Malik masuk ke dalam Islam. Akhirnya Rasulullah wafat. Bertahun-tahun lamanya setelah Rasulullah menyampaikan janji tersebut, Rasulullah wafat dan Suraqah belum mendapatkan janji tersebut. Lantas ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menaklukkan negeri Persia dan Romawi dan berhasil mengambil perbendaharaan Raja Persia pada saat itu, salah satu di antaranya adalah mahkotanya dan jubahnya. Maka Umar memanggil Suraqah dan mengenakan jubah dan mahkota tersebut.
Ya, lalu kemudian dilepas dan diambil kembali, ya, karena janjinya adalah hanya dikenakan dan bukan dimiliki. Ya. Maka itu janji Rasulullah, hasil yang tidak beliau lihat, kemenangan Islam yang sampai menyebar, ya, kepada setiap pintu-pintu rumah pada saat itu. Ya, ketika kita masih mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah di negeri Taif, ya, bagaimana beliau diusir, dilempar batu sampai berdarah, ya, dan beliau mengusap darahnya dan hanya bisa bersabar, ya, memberikan pelajaran kepada kita bahwa di dalam proses dakwah Islam, di dalam proses, ya, kita memperbaiki diri kita dan memperbaiki orang lain, tidak boleh kita terburu-buru melihat dan menginginkan hasil, dan bukanlah hasil yang menjadi tujuan utama kita, akan tetapi adalah bagaimana kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan kita istiqamah di atas jalan yang mulia ini, yaitu jalan al-Islam. Hadirin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpindah kepada hadis selanjutnya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, lamma kana yaumu Hunain, ketika terjadi perang Hunain, yaitu perang yang terjadi setelah penaklukan kota Mekkah. Ya, ketika Rasulullah masuk ke dalam kota Mekkah dan menghancurkan semua berhala-berhala yang jumlahnya 360 berhala, ya, yang berada di dalam Ka'bah dan di sekitar Ka'bah. Rasulullah masuk, ya, lalu kemudian setelah penaklukan kota Mekkah tersebut, begitu banyak manusia yang masuk ke dalam Islam, ya, afwajan, sebagaimana dalam surah An-Nasr disebutkan, ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fil Islam, ya, yadkhuluna, ya, ketika telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wal fath, ya, dan kalian telah menaklukkan kota Mekkah yang dahulu kalian diusir dari Mekkah, yang dahulu kalian meninggalkan kota Mekkah dalam keadaan terpaksa, ya, dengan barang-barang kalian, dengan rumah-rumah kalian, dengan harta-harta kalian, dengan keluarga-keluarga kalian, ya, kampung yang tercinta, tempat tinggal yang dicintai, tempat kelahiran yang dicintai, kalian dahulu meninggalkannya dalam keadaan terpaksa dan terhinakan. Kalian akhirnya kembali masuk ke dalamnya dalam keadaan mulia, menaklukkan kota Mekkah dan menghancurkan berhala-berhala yang berada di dalamnya, dan menghinakan orang-orang musyrikin yang dahulunya mereka lah orang-orang yang menyiksa kalian. Setelah itu begitu banyak manusia yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, ya. Ketika fenomena tersebut terjadi, orang-orang dari kabilah-kabilah Taif, ya, masih Taif ini, ya, pada saat itu Taif masih berada pada kekufuran mereka. Mereka melihat bahwa masuknya orang-orang ke dalam Islam, begitu banyak manusia yang memeluk Islam, adalah merupakan sebuah ancaman yang nyata untuk kita, yaitu kabilah-kabilah di Taif. Akhirnya mereka mengumpulkan pasukan yang begitu banyak, yang jumlahnya 12.000 orang. Ya, jumlahnya 12.000 orang. Dan Rasulullah pun mengumpulkan pasukan beliau yang jumlahnya kurang lebih hanya 8.000 atau 9.000, kurang dari itu. Ya, meskipun jumlah itu sebenarnya jumlah besar, belum ada peperangan yang dimana Rasulullah memimpin perang tersebut yang jumlah pasukan kaum musliminnya sebanyak pada saat itu, yaitu perang Hunain. Ya, sehingga para sahabat, ya, sempat muncul di dalam hati mereka, ya, kebesaran hati, ya, kesombongan sedikit. Ya, mereka mengatakan bahwa kita tidak akan dikalahkan karena jumlah. Ya, kita tidak akan dikalahkan karena jumlah mereka banyak. Akan tetapi jumlah mereka banyak, ya, didominasi oleh orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam, dan keimanan mereka tidak sekuat keimanan para sahabat-sahabat yang telah terlebih dahulu masuk ke dalam Islam. Akhirnya ketika perang Hunain itu terjadi, ya, di awal peperangan
kaum muslimin hampir terkalahkan, ya, kocar-kacir, dikarenakan disebabkan oleh orang-orang ini yang baru masuk ke dalam Islam, semangatnya besar, tetapi keimanannya masih rapuh. Ya. Tetapi pada akhirnya Rasulullah memenangkan peperangan tersebut, peperangan Hunain tersebut. Hingga akhirnya ya, Rasulullah mengumpulkan harta peperangan, harta rampasan dengan jumlah yang begitu banyak, dan belum ada jumlah ya sebanyak itu di dalam peperangan-peperangan sebelumnya. Ya, begitu banyak yang dikumpulkan, dari hewan-hewan ternak, dari kendaraan-kendaraan, hewan-hewan tunggangan para pasukan musuh, ya, yang jumlahnya ratusan berhasil dikumpulkan. Di akhir dari peperangan tersebut, setelah perang usai, ya, seperti biasa Rasulullah membagi-bagikan harta tersebut kepada para sahabat. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ketika terjadi perang Hunain, ya, dan tibalah saatnya Rasulullah membagi-bagikan harta tersebut, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Rasulullah mendahulukan beberapa manusia atau beberapa orang di dalam pembagian tersebut. Fa'a'ata al-Aqra' ibn Habis mi'atan minal ibil. Maka Rasulullah memberikan al-Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis ini salah seorang pemuka kabilah, ya, pemimpin kabilah yang baru masuk Islam, diberikan kepadanya 100 ekor unta. Wa a'ta Uyainah ibn Hisan misla dzalik. Kemudian Rasulullah juga memberikan kepada Uyainah bin Hisan, salah seorang pemuka kabilah, 100 ekor unta kepadanya. Wa a'ta nasan min asyrafil Arab wa atharahum yawma idzin fil qismah. Dan Rasulullah membagi-bagikan kepada setiap pemimpin kabilah masing-masing mendapatkan yang semisalnya, yaitu 100 ekor unta. Faqala rajulun, ya, setelah Rasulullah selesai membagi-bagikan itu, Rasulullah pulang. Maka seseorang mengangkat suaranya mengatakan, inna hadhihi qismatun ma 'udila fiha. Sesungguhnya pembagian ini tidak ada keadilan di dalamnya. Wa ma urida fiha wajhullah. Dan sesungguhnya pembagian ini tidak dilandaskan atas dasar keikhlasan kepada Allah. Faqultu, maka kata Abdullah bin Mas'ud, wallahi, demi Allah, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh aku akan memberitahukan hal ini kepada Rasulullah. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud mendengarkan perkataan orang tersebut, dan Rasulullah sudah tidak ada di tempat itu. Maka kata beliau, akan aku sampaikan hal ini kepada Rasulullah. Fa'ataituhu, maka aku pun datang kepada Rasulullah. Fa'akhbartuhu bima qala, dan aku kabarkan kepada beliau apa yang diucapkan oleh lelaki itu. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirfi. Maka beliau pun berubah wajahnya, ya, berubah warna wajahnya karena kemarahannya beliau. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, faman ya'dil, kalau begitu siapa yang bisa adil? Idza lam ya'dilillah wa rasuluh, kalau saja seandainya Allah dan Rasulnya tidak bisa adil. Ya, artinya kalau Allah dan Rasulnya saja dituduh tidak adil, maka siapa lagi yang bisa berbuat adil? Ya. Kalau sederajat Rasulullah saja, ya, itu dituduh tidak adil. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Qad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Sungguh Musa telah disiksa, telah diganggu oleh kaumnya, telah dicelakai oleh kaumnya, bi aktsar,
dengan lebih banyak dari apa yang aku rasakan. Fasabar, tetapi beliau bisa bersabar. Faqultu la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha hadisan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ya, la jaram la arfa'u ilaihi ba'daha hadisan. Ya, saya tidak mau lagi suatu hari nanti menyampaikan kepada Rasulullah apa yang aku dengarkan, ya, karena kemarahan beliau. Ya, artinya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, seandainya saya tidak melapor kepada Rasulullah, ya, hingga akhirnya Rasulullah marah karena, ya, perkataan tersebut. Hadirin rahimakumullah. Ya, secara zahirnya kalau kita ingin mengikuti intuisi, ya, pemikiran kita sebagai manusia biasa, maka mungkin saja kita akan mengatakan, ya, memang pembagian Rasulullah ini tidak adil. Ya, karena Rasulullah memberikan begitu banyak bagian kepada orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam, yang belum memiliki andil sedikit pun di dalam Islam. Perjuangan untuk memenangkan Islam belum mereka berikan sedikit pun. Ya, hingga akhirnya Rasulullah, ya, seolah-olah melupakan sahabat-sahabat yang lain, ya, melupakan as-sabiqun al-awwalun, melupakan muhajirin yang berjuang bersama Rasulullah di kota Mekah, yang berdarah-darah memperjuangkan dakwah Islam, melindungi Rasulullah. Itu seolah-olah terlupakan. Dan juga kaum Ansar yang membuka rumah-rumah mereka, membuka tangan-tangan mereka, ya, untuk saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin, yang memberikan sebagian dari harta mereka kepada Rasulullah dan orang-orang muhajirin. Secara pemikiran manusia biasa, ya, yang tidak memiliki ilmu, mungkin ia akan mengatakan, ya, mungkin Rasulullah tidak adil. Tetapi, ya, ketika kita membaca kisah perang Hunain ini, ya, sempat pun dari kalangan sahabat Ansar mengatakan perkataan, sungguh Rasulullah telah meninggalkan kita. Ya, artinya sudah banyak orang masuk Islam, ya, sudah banyak, ya, negeri dan tempat-tempat yang ditaklukkan oleh Islam, dan Rasulullah pun, ya, telah meninggalkan kita, dan ia akan kembali ke Mekah dan meninggalkan kota Madinah. Ketika Rasulullah mendengarkan perkataan dari seorang sahabat Ansar tersebut, Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabatnya dari kalangan muhajirin dan Ansar. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, terkhususnya para sahabat dari Ansar, ya, para penghuni kota Madinah yang memberikan perlindungan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada kalian, ya, sungguh bukankah kalian yang memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kami ketika tidak ada pertolongan dan perlindungan kepada kami pada saat itu? Bukankah kalian yang membuka kesempatan kepada kami ketika tidak ada kesempatan yang diberikan kepada kami? Bukankah kalian yang menyambut kami, yang memberikan segala-galanya kepada kami dengan perjuangan kalian? Rasulullah bertanya, ya, dan memerintahkan kepada orang-orang Ansar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, tetapi tidak ada yang sanggup berbicara pada saat itu. Mereka hanya menundukkan kepala mereka dan tidak ada yang sanggup untuk menjawab pertanyaan dari Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ya, biarlah, sungguh, ya, ada di antara kaum yang aku berikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya, ini yang dimaksud. 100 ekor unta kepada setiap pemimpin-pemimpin kabilah, ya, sampai habis hartanya dan tidak tersisa lagi, kata Rasulullah, kecuali diriku, yaitu Rasulullah SAW. Lantas kemudian Rasulullah mengatakan, ya, tidakkah kalian ingin ketika orang-orang nantinya setelah usai perang tersebut, ya, orang-orang kembali ke Mekah, para penghuni kota Mekah kembali ke tempat mereka, dan orang-orang Madinah kembali ke tempat mereka, dan pada akhirnya, ya, kata beliau, Rasulullah Muhammad memilih untuk pulang bersama dengan orang-orang Madinah, memilih untuk kembali ke kota Madinah dan tidak kembali ke kampung halaman beliau, yaitu kota Makkah. Ya, apakah tidak cukup itu? Apakah tidak cukup Rasulullah pergi bersama kalian? Ya, lantas kata Rasulullah, ya, ini menunjukkan tentang keutamaannya para penduduk Madinah dari kalangan orang-orang yang saleh. Ya, Rasulullah mengatakan, seandainya manusia terbagi menjadi dua, yang satunya adalah golongan Ansar, ya, yaitu orang-orang Madinah, orang-orang yang memberikan pertolongan kepada Rasulullah, dan satunya adalah seluruh manusia yang lainnya yang tersisa.
Lalu kemudian mereka memilih jalannya masing-masing, dan aku memilih untuk berjalan bersama dengan orang-orang Ansar. Maka para sahabat akhirnya mereka pun menangis dan menyesali perbuatan mereka, pemikiran mereka, yang dimana mereka sempat berpikir bahwasanya Rasulullah akan meninggalkan mereka. Kemudian kata Rasulullah, sebagian di antara manusia ada yang aku berikan kenikmatan dunia itu karena aku menginginkan kebaikan Islam untuk mereka. Karena aku menginginkan agar hati mereka terpaut kepada Islam, karena mereka melihat bagaimana kedermawanan Islam di dalam pembagian harta tersebut. Makanya di antara asnaf golongan yang bisa diberikan zakat adalah orang-orang yang mu'allafa qulubuhum, orang-orang yang diinginkan hatinya itu bisa terpaut dengan Islam, yaitu dengan cara diberikan kepada mereka harta, diberikan kepada mereka harta. Dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang baru saja memeluk Islam, yang baru saja masuk ke dalam Islam, belum tergambar di dalam hati mereka, di dalam keimanan mereka tentang janji-janji Allah, tentang kebenaran-kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di kehidupan akhirat, sehingga yang menjadi pikiran mereka adalah apa yang mereka lihat secara langsung, yaitu harta yang begitu banyak yang berada di hadapan mereka. Dan terbukti pada akhirnya ketika Rasulullah wafat, begitu banyak kaum murtadin, orang-orang yang tadinya mereka yang berbondong-bondong masuk dalam Islam, tetapi ketika Rasulullah wafat pun pada akhirnya mereka keluar dari Islam. Hingga akhirnya Abu Bakar memerangi mereka. Abu Bakar memerangi mereka. Hadirin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya apa yang diucapkan oleh Rasulullah pada hakikatnya adalah merupakan perintah dari Allah. Rasulullah ketika beliau dituduh tidak adil, beliau mengatakan, faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Kalau begitu siapa yang bisa lagi adil kalau saya saja dituduh, kalau saja Allah dan Rasulnya dituduh. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan atas dasar keinginan pribadi Rasulullah. Bukan atas dasar keinginan pribadi Rasulullah untuk mendapatkan manfaat, untuk mendapatkan dunia, tetapi tidak demikian. Semua itu adalah karena perintah Allah, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad itu berkata sesuai dengan hawa nafsunya saja, tetapi ia berkata dikarenakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Di antara pelajaran dari hadis ini bahwasanya para nabi pun merasakan kesedihan, merasakan kesulitan, merasakan kesempitan di dalam perasaan mereka. Lalu kemudian rasa sedih itu bisa terobati dengan cara mereka mengingat kisah-kisah saudara-saudara mereka dari kalangan para nabi. Karena sesungguhnya sejatinya para nabi itu mereka bersaudara. Mereka saling menghibur masing-masing di antara mereka dengan kisah-kisah mereka. Rasulullah dihibur dengan mengingat kisah Nabi Musa. Hingga akhirnya Rasulullah mengatakan, "Yarhamullahu Musa." Semoga Allah merahmati Musa. Qad udhiya bi aktsar. Beliau sungguh diganggu, dicelakai dengan gangguan yang begitu banyak. Fasabar, tapi beliau bersabar. Nabi Musa diusir dari tempatnya juga, diusir dari kampung halamannya. Beliau ingin dibunuh, beliau dituduh. Ketika beliau dituduh oleh Bani Israel, bahwasanya Musa itu tidak pernah kelihatan tubuhnya, anggota tubuhnya bagian atas, yaitu perutnya, pundaknya, karena ada penyakitnya, sehingga dia malu untuk memperlihatkan itu. Maka suatu ketika Musa mandi di tepi sungai dan melepaskan bajunya dan meletakkan bajunya di atas sebuah batu. Lalu kemudian Allah mengilhamkan kepada batu itu untuk berjalan. Akhirnya batu itu berjalan atau berlari membawa bajunya Nabi Musa. Sampai akhirnya Nabi Musa mengejar batu tersebut
dan terlihatlah tubuh beliau, ya, yang tidak ada sedikit pun celah di dalam tubuh beliau, ya, pada tubuh beliau sebagaimana yang dituduhkan oleh Bani Israel. Ya, kemudian beliau memukul batu tersebut, ya, dipukul, ya, batu saja dipukul. Ya, orang saja ketika Musa memukul orang satu kali pukulan langsung meninggal di tempat orang tersebut, ya. Ya, seperti itulah kesabaran Nabi Musa. Ya. Hadirin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di antara pelajaran dari hadis ini juga para ulama menyebutkan bahwa lelaki ini, ya, dalam hadis ini yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu tidak adil, ya, sejatinya ia berasal dari golongan kaum munafikin pada zaman itu. Ya, ada disebutkan namanya tapi saya lupa siapa namanya. Ya, tetapi disebutkan bahwasanya lelaki tersebut adalah dari golongan atau kalangan kaum munafik di zaman tersebut. Ya, kaum munafik di zaman tersebut. Para ulama juga mengatakan bahwasanya mengapa Rasulullah marah ketika mendengarkan perkataan itu, ya, karena lelaki tersebut tidak langsung, ya, datang kepada Rasulullah dan bertabayun kepada beliau, dan tidak juga ia mengatakan langsung, ya, di hadapan Rasulullah ketika beliau membagi-bagi itu. Ya, nanti ketika Rasulullah pulang barulah dia menyebarkan desas-desus, ya, barulah ia menyebarkan tuduhan-tuduhan bahwasanya apa yang dilakukan Rasulullah itu tidak adil, apa yang dilakukan Rasulullah itu, ya, tidak dilandasi atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang semua dirahmati oleh Allah. Kemudian kita berpindah kepada hadis selanjutnya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Jika Allah menginginkan kebaikan atas diri hambanya, ajjala lahul 'uqubata fid dunya, Allah menyegerakan balasan, ya, atas perbuatan dosa yang ia lakukan di dunia. Wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi. Tetapi sebaliknya, jika Allah tidak menginginkan kebaikan, ya, dan kebalikannya Allah, ya, menginginkan keburukan atas diri hamba tersebut, amsaka anhu bi dzambihi, Allah membiarkan orang itu, ya, tenggelam dalam perbuatan dosanya, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, ya, dan Allah tidak berikan balasan, ya, hukuman kepadanya di dunia, tetapi nanti di akhirat Allah akan memberikan balasan yang sempurna atas dosa yang ia lakukan. Para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini mengajarkan tentang istilah istidraj, yaitu seseorang yang menikmati kehidupan dunia dan juga ia gemar bermaksiat, ya, ia merasakan kenikmatan dunia yang berlimpah, ya, rezeki, keluarga, ya, kendaraan, rumah yang mewah, tetapi di samping itu ia meninggalkan kewajibannya, ia tidak melaksanakan kewajibannya, ia gemar bermaksiat, terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan dosa dan terlalaikan atas kewajibannya, dan tidak ada balasan yang diberikan kepadanya, tidak ada kekurangan yang ia rasakan dalam kehidupannya, semuanya adalah kesenangan. Ya, ini adalah istidraj. Itu Allah membiarkan dirinya bersenang-senang sampai ia lupa untuk bertaubat dan lupa untuk muhasabah atas dirinya dan kesalahannya, sampai, ya, ia pun mengatakan, ya, bahwa saya nanti akan bertaubat, saya nanti akan bertaubat, masih banyak kesempatan, masih panjang waktu, sampai Allah Subhanahu wa taala mematikan ia dalam keadaan ia belum sempat bertaubat dan belum sempat, ya, meminta ampun kepada Allah atas, ya, kelalaiannya atas kewajiban dan terjatuhnya ia dalam perbuatan kemaksiatan dan dosa. Ya, adapun sebaliknya, ketika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, ya, ketika ia melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala menegurnya langsung. Ya, Allah memberikan balasan langsung kepadanya. Ya, apakah itu balasan yang ia sadari bahwasanya ini adalah balasan dari perbuatan dosa yang saya lakukan, ya, ataukah tidak ia sadari? Ya, faedahnya, manfaatnya adalah di akhirat nanti, tidak lagi dia akan diberikan, ya, balasan hukuman atas dosa yang telah ia lakukan, karena Allah telah memberikan kepadanya balasan di atas dunia ini. Dan tentunya balasan di atas dunia ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan balasan di akhirat kelak. Ya, balasan di atas dunia ini hanya sejenak,
Ya, jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, sehari di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat. Maka ketika sehari ya di dunia ini Allah menurunkan balasan atas perbuatan dosa kita, ya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan Allah memberikan balasan kepada kita ya di akhirat kelak. Dan ya ada salah seorang ulama yang pernah mengatakan di akhir ya, ketika beliau menginjak masa tua, ya, beliau memiliki utang yang tidak sanggup beliau bayar, sampai akhirnya beliau dijebloskan ke dalam penjara. Ya, sahabat lelaki ini dari kalangan tabi'in. Ia mengatakan ketika ia telah berada dalam penjara, sungguh apa yang aku rasakan pada hari ini disebabkan oleh sebuah perkataan. Ya, perkataanku kepada seseorang belasan tahun yang lalu, ketika ia mengatakan kepada orang tersebut, ya khasir, wahai engkau orang yang merugi. Ya. Hingga Allah memberikan balasan kepadaku pada hari ini. Ya, ini menunjukkan, para ulama mengatakan ini menunjukkan ya tentang bagaimana sedikitnya dosa orang-orang soleh dahulu ya dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai mereka bisa ya melihat dan menghitung-hitung dosa mereka. Ya, di antara mereka juga ada yang mengatakan bahwa ya ketika ada sesuatu yang tidak saya senangi dari keluarga saya, ya istri saya, anak-anak saya, ada sesuatu yang tidak saya senangi atau mereka melakukan hal yang bisa membuat saya marah, ya, ataupun dari hewan tunggangan saya, ya, dari kudanya, untanya, ada sesuatu yang tidak ia senangi, ya, dari mereka, ya. Orang-orang terdahulu, orang-orang saleh terdahulu mengatakan bisa saja hal itu terjadi karena dosa yang saya lakukan, ya. Hingga Allah menghukum saya ya dari akhlak keluarga saya yang tidak baik kepada saya. Hadirin yang semua dirahmati oleh Allah. Ya, terakhir adalah kita membacakan hadisnya saja ya. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana ibnun li Abi Talha." Suatu ketika ya, seorang anak dari sahabat yang bernama Abu Talha radhiyallahu anhu yashtaki, ya, dalam keadaan ia sakit, ya, yashtaki, sakit dan mengeluh. Fakharaja Abu Talha, kemudian Abu Talha pun keluar, ya, pergi. Faqubidha as-sabi, kemudian anaknya meninggal. Falamma raja'a Abu Talha, ketika Abu Talha pulang ke rumahnya, ia berkata, "Ma fa'ala ibni?" Apa yang sedang dilakukan oleh anakku? Ya, ia bertanya kepada istrinya. Qalat Ummu Sulaim, berkata Ummu Sulaim, ya, istri dari Abu Talha, wahia ummus sabi, dan ya wanita ini adalah ibu dari anak tersebut. Apa kata Ummu Sulaim kepada suaminya? Huwa askanu makan, ya sekarang dia jauh lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Faqarrabat ilaihi al-asha fata'asha, kemudian Ummu Sulaim menyiapkan makan malam, lalu mempersilahkan kepada Abu Talha untuk ya makan malam. Summa asaba minha, ya kemudian mereka berdua lakukan hubungan suami istri. Falamma faragha, kemudian setelah hubungan tersebut, ya qalat, wanita itu atau Ummu Sulaim mengatakan, waru as-sabiyah, ya, Ummu Sulaim mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, kuburkanlah anak tersebut. Falamma asbaha, ketika telah datang waktu pagi, Abu Talha datang kepada Rasulullah, ya, fa akhbarah, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, mengabarkan kepada Rasulullah, ya, faqala a'arastumul lailah? Qala na'am, ya, apakah ya kalian telah ya bercampur tadi malam? Ya, kata Abu Talha, iya wahai Rasulullah. Qala Allahumma barik lahuma, ya Allah berikanlah keberkahan kepada mereka berdua. Fawaladat gulaman, kemudian ya setelahnya dari hasil hubungan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki. Faqala li Abu Talha, kemudian Abu Talha mengatakan kepadaku, yaitu kepada Anas bin Malik, ihmilhu hatta ta'ti bihin nabi, ya bawa adikmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ba'atha ma'ahu bitamaratin, dan bawa juga beberapa ya buah kurma.
Faqala ama'ahu syai'un? Qala na'am, tamaratun. Ketika Anas telah membawanya kepada Rasulullah, anak tersebut, adiknya, ya, Rasulullah bertanya, apakah ada ya kurma yang dibawa? Iya, katanya. Fa akhadha an-nabiyyu famadghaha. Kemudian Rasulullah mengambil kurma itu dan mengunyahnya, kemudian ya mengambil hasil kunyahan tersebut dan meletakkan di atas langit-langit dari anak tersebut. Dan Rasulullah memberikan nama kepada anak itu dengan nama Abdullah. Ya, selanjutnya kita akan bahas di penjelasan atau pertemuan kita di waktu yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.